Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham ASII. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham ASII. Video ini berdasarkan kondisi 28 April 2023. Kita ke pembahasan pertama, analisa fundamental. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas kuartal 1 2023 atau saya nyebutnya ekuitas Q1 itu di 199T, 199 triliun. Tahun sebelumnya 179T, sebelumnya 160T, sebelumnya 154T, sebelumnya 141T. Jadi ekuitas 199T di Q1 2023 ini ya. Ini adalah yang terbesar selama 4 tahun terakhir. Ya, Q1 di 5 tahun terakhir ini terbesar ya. Dari 2019 sampai 2023, Q1 yang sekarang 2023 ini adalah Q1 terbesar. Oke. Tapi nanti karena kaitannya untuk nyari kisaran harga wajar, kita nggak cukup hanya dengan tahu perubahan Q1 tiap tahunnya. Kita pengen tahu Q1 ke Q4 tiap tahunnya. Tapi untuk menebak itu, nah nebaknya tuh nanti yang warna biru ini ya. Nanti yang kuning mengikuti tebakan kita. Kita lihat dulu sejarahnya 4 tahun terakhir. Di 2019, Q1 ke Q4 itu naik 4,3%. 2019 ya. 2020 Q1 ke Q4-nya naik 1%. Ini pas pandemi ya. Dia cuma naik 1%. Naiknya cuma 1% tapi sebenarnya keren karena pas lagi pandemi dia nggak jadi bangkrut gitu. 2021 Q1 ke Q4 naik 7%. 2022 Q1 ke Q4 naik 7%. Nah, sekarang 2023 berapa nih? Q1 ke Q4 perubahannya berapa? Gitu ya. Ada 4,3, ada 1, ada 7, ada 7. Kalau ditanya percaya dirinya saya akan masukin 7. Kalau ditanya percaya dirinya saya. Karena ke depan banyak perusahaan-perusahaan si ASI ini kan holding ya. Berarti di bawahnya ngebawahin banyak perusahaan. Ini lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau percaya dirinya saya akan masukin 7. Tapi saya nggak akan pakai angka percaya diri saya. Saya akan pakai angka yang mana? Kalau rata-rata 4,8. Kalau rata-rata ya. Tapi saya akan pakai 4,3. Kalau nanya 4,3 dari mana? Karena kalau 7 percaya dirinya saya, kalau di atas 7 terlalu optimis ya. Saya nggak tahu dasarnya juga meskipun mungkin. Kalau 1 terlalu pesimis. Kalau rata-rata menurut saya nggak pas aja kalau pakai rata-rata. Karena ada si pandemi ini. Si pandemi ini kan bukan kejadian biasa gitu. Jadi saya pakai aja 4,3. Nggak sepesimis 1 tapi nggak seoptimis 7. Jadi saya pakai 4,3%. Oke, kalau dimasukin 4,3%, maka asumsinya nanti di Q4 2023 di ujung tahun nanti ekuitasnya ada di 208T. Pembahasan ekuitas selesai. Sekarang kita pembahasan laba. Sama caranya nanti kita menebak Q1 ke Q4-nya berapa. Tapi kita bahas dulu tahun ke tahunnya. Q1 di 2023 ini 8,7T, 8,7 triliun. Tahun sebelumnya 6,8T, sebelumnya 3,7T, sebelumnya 4,8T, sebelumnya 5,2T. Jadi laba 8,7T ini adalah laba terbesar selama 5 tahun terakhir. Oke. Kita butuh menebak dari Q1 ke Q4 untuk laba ya. Tadi ekuitas ya, harta secara keseluruhan, sekarang labanya banget. Oke. Di 2019 ya. Q1 ke Q4 naik 316%. Di 2020 yang lagi pandemi naik 236%. Ini lagi pandemi aja naiknya 236% ya. 2021 naik 442, 2022 naik 322. Nah, sekarang di 2023 nih. Q1 ke Q4-nya berapa tebakan kita? Asumsi kita gitu berapa ya? Kalau saya pakai 236, memang ini besar. Ya, mungkin kayak yakin lu pakai 236%? Iya.
Tapi ini dibandingin 4 tahun terakhir ya. Ada 316, ada 236, ada 442, ada 322. Ini yang terkecil. Dan ini adalah pandemi. Ya. Jadi saya nggak akan seoptimis 442%, apalagi 442 ke atas. Dasarnya apa saya juga nggak tahu kalau mengklaim itu. Tapi kalau 236 juga saya merasa itu terlalu pesimis. Sehingga saya akan pakai terendah kedua. Ini kan terendah pas pandemi. Ini terendah kedua 316. Jadi saya akan pakai itu. Nah, sekarang DPR-nya. Tunggu dulu. Ini itu kalau kita udah masuk DPR itu udah mulai ke valuasi. Ini saya mau menyimpulkan dulu soal fundamental. Kan tadi lagi bahas analisa fundamental. Jadi Q1 2023 adalah yang terbesar selama 5 tahun terakhir ya. Terus labanya juga yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Bisa disimpulkan nih. Labanya terbesar selama 5 tahun terakhir. Ekuitasnya terbesar selama 5 tahun terakhir. Bisa disimpulkan fundamentalnya si ASI ini mewah. Fundamentalnya si ASI ini bagus. Oke. Udah 6 menit ya, boleh lah minta like dan subscribe-nya ya. Kalau menurut Anda penyajiannya enak. Ngomong-ngomong ke valuasi, kita kan mau masuk ke valuasi nih. Saya mau ngingetin dulu bahwa ada 3 kriteria suatu saham itu layak atau tidak diinvest. 1, fundamentalnya mewah apa enggak. Kalau ASII ini mewah ya, karena tadi labanya meningkat, ekuitasnya membesar ya. Bahkan laba dan ekuitasnya terbesar selama 5 tahun terakhir. Terus valuasinya murah. Nah, kalau ASII ini belum tahu, yang bentar lagi akan kita bahas valuasinya gimana, dan prospeknya cerah. Dan berkaitan dengan 3 kriteria suatu saham layak atau tidak diinvest, saya punya bocoran. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest versi saya. Yang bocoran saham-sahamnya itu memenuhi kriteria yang tadi kita bahas. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran saham ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Gitu ya. Oke, kita kembali ke tadi kemana? Ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua tentang valuasi atau sering disebut harga wajar. Jadi kita lagi mau bahas harga wajarnya saham ASII ini per kuartal 1 2023. Untuk ngitung valuasi suatu saham tuh saya menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu perusahaan itu kan jalanin bisnis ya. Namanya jalanin bisnis punya untung dong. Nah, untungnya itu dibagi-bagiin nggak ke investornya, atau cuma dimakan sendiri gitu. Jadi dari data histori masa lalu tentang dia ngebagiin dividen, dari situlah saya akan mencari valuasinya, mencari kisaran harga wajarnya. Oke. Di 2019 dia punya keuntungan 536. Dia bagiin 214. 214 itu 40%-nya dari 536. 40% itu istilahnya disebutnya DPR. Jadi bahas DPR, bahas dividen, simpelnya bahas DPR. Di 2019 dia DPR-nya 40%, di 2020 DPR-nya 29%, di 2021 DPR-nya 48%. Di 2022 ini dia belum nih. Ini harusnya datanya masih kosong ya. Ini harusnya datanya masih kosong. Jadi per video ini dibuat per 28 April ini itu belum si ASII ini belum melakukan pembagian dividen untuk keuntungan 2022, belum ya. Tapi di video saya saya buat videonya apa enggak ya? Saya lupa. Saya memprediksinya DPR-nya 48%. Nah, yang untuk 2023 ya. Kita prediksi berapa DPR-nya gitu ya. Ada 3 kemungkinan yang saya jabarkan. Kemungkinan pertama dia bagiin DPR 29%. Dari mana 29%? Ya 29% nih DPR terkecil pas lagi 2020. Terus skema kedua, skema confident, percaya dirinya saya, dia bakalan bagi di 48%. 48% itu kapan? 48% itu di 2021. Ini 2022 belum terjadi soalnya ya. Belum terjadi. Jadi belum ada data secara realnya, faktanya belum. Terus 60% ini saya melihat dari si
2019 dia pas lagi keuntungan 536 dia baginya 40%. Ya. Pas keuntungannya turun, dia turun juga DPR-nya. Nah, pas lagi ini naik dari yang 399 dia naik juga DPR-nya. Yang 896 ini ya, nanti asumsi kita akan 896. Karena naik, kemungkinan dia akan bisa naik di atas 48%. Angka saya di sekitar 60%. Tapi ini adalah optimisnya. Oke. Jadi saya akan menggunakan angka 48% di mana ini adalah DPR 2021 dengan alasan 29% adalah DPR terendah 2020 itu pas pandemi. 60% adalah optimisnya. Jadi saya akan pakai 48%. Nah, keluar nih. Nah, dengan performa seperti ini dan dengan menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 ya. 2024 berarti bagian keuntungan 2023. Maka ASII itu harga murahnya ada di 4.300. Atau kalau di harga sekarang udah kelewat 36%. Harga wajarnya ada di 6.450 atau di harga sekarang masih ada di harga wajarnya, baru kelewat ya 4%. Dan harga mahalnya ada di 8.600 atau masih ada potensi naik 27%. Nah, jadi ya seperti itu, bisa dibilang kalau pakai proyeksi dividen 2024 maka ASII ini ada di harga wajarnya, baru kelewat 4%. Anda mau masuk atau enggak, saya serahkan ke Anda. Yang pasti kalau soal fundamentalnya mewah ya. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar. Kalau soal valuasi, kalau Anda tanya ke saya, ini lagi ada di harga wajarnya. Oke, kita sekarang udah ada di ujung. Ada dua hal sebagai penutup. Sebagai penutup saya ada 2P. 1, penawaran. Kalau Anda mau dapat template Excel-nya dan ilmu dibalik semua hal yang Anda tonton nih ya. Misalkan penentuan murah, wajar, mahal tuh apaan gitu. Pemikiran dibaliknya apa. Terus dividen yield apa nih? Mungkin Anda pernah dengar fungsinya apa sih, penting banget apa enggak, kok sampai dikuningin gitu ya. ROE, PER ini tuh apa gitu. Terus Anda tentu aja juga dapat sekaligus Excel-nya. Mungkin Anda pengen pakai buat saham-saham Anda yang lain gitu. Anda bisa dapetin kalau Anda beli SNET. SNET itu apa? SNET itu singkatan SNET. Singkatan dari saham nyantai Excel template. Jadi channel ini kan namanya saham nyantai ya. Saham nyantai Excel template. Jadi Anda dapat template Excel-nya, bisa Anda pakai buat seluruh saham Anda. Anda juga dapat course-nya ya, ilmu-ilmu dibalik semua yang saya sampaikan. Juga ada forum support-nya kalau Anda mau tanya jawab. Anda tinggal beli SNET. Dan sebagai peringatan saya udah sediakan bocoran 3 saham yang layak invest ya, yang aksesnya saya taruh di deskripsi. Ya, kesimpulannya ASI fundamentalnya mewah, valuasinya lagi ada di harga wajar. Kalau Anda mau dapat template dan ilmu dan forum support terkait apa yang saya sampaikan, silakan beli SNET. Kalau Anda nggak mau bayar, Anda cuma mau dapat bocoran 3 saham layak invest, juga boleh. Linknya ada di deskripsi. Si SNET, linknya juga ada di deskripsi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.